Aku Bian. Waktu itu aku tengah menduduki bangku kelas 11 di daerah Purwosari. Aku selalu berangkat ke sekolah naik sepeda. Walau kadang rantainya sering copot, tapi itulah kenanganku waktu sekolah dulu. Pada suatu hari, aku melihat notif Facebook yang banyak sekali karena jarang aku buka. Sampai akhirnya aku menemukan salah satu pesan dari temanku. Sebut saja namanya Dion. Pesannya kurang lebih seperti ini. Bi, aku butuh bantuanmu. Gimana kabarmu? Baik saja kan? Aku butuh pertolonganmu buat nemenin aku untuk melakukan suatu proses yang bakal merubah hidupku ke depannya. Bisa nggak? Kalau bisa, aku tunggu besok sepulang sekolah di alun-alun Simpang 7 ya. Jujur, aku kaget. Karena teman kemahku dulu ini sebelumnya jarang kontakan denganku. Tapi tiba-tiba dia meminta tolong kepadaku untuk nemenin dia melakukan suatu proses yang aku sendiri tidak paham. Entahlah, aku tidak tahu. Tapi karena aku penasaran dan emang pengen tahu waktu itu, ya sudah aku terima. Akhirnya setelah kita berjumpa, kami sempat ngobrol sebentar. Setelah itu, Dion tiba-tiba cerita tujuan beliau mengajak aku untuk nemenin suatu proses itu. Bi, aku sekarang udah gak sekolah dan hanya lulusan SMP. Orang tuaku meninggal dua-duanya karena kecelakaan. Sekarang aku tinggal dengan adikku di daerah dekat sekolahmu. Cuma sebulan kok, karena aku ada urusan penting yang harus aku selesaikan di sini. Terus, aku nampak penasaran. Ada perusahaan milik papa aku dulu sedang terbengkalai di daerah Jepara, yaitu Ukiran Jepara. Tapi aku lagi gak ada modal buat dirikan perusahaannya ini. Maksudnya mau ngapain? Nyari modal buat ke bank atau gimana nih? Kok minta tolongnya sama aku? Bukan, aku dapat saran dari Pak Deko untuk melakukan suatu proses ritual yang Astagfirullahaladzim Dion, mau ngepet atau apa ini? Enggak, aku memotong pembicaraan Dion. Nyari duit dari cara yang halal dong. Tenang Bi, aku gak bakal ngelibatin kamu kok. Cuman minta nemenin doang. Dan gak usah ngapa-ngapain, cuma nemenin. Kamu juga pernah diminati makhluk lain kan waktu lahir dan waktu kecil? Ya kan? Pak Deku tahu semua. Aku mulai mengangkat dada dan jantungku sedikit berdegup lebih kencang mengingat kembali masa itu. Aku mulai tiba-tiba berhenti berpikir dan mendengarkan semua celotehannya. Dari Senin sampai Minggu, temenin aku setelah asar ya pulang sekolah. Rumahku gak jauh kok dari sini. Dan nanti kalau misalkan belum ada aku, ada Siti yang nemenin. Tapi dia gagu, gak bisa ngomong. Kalau butuh apa-apa, ngomong ke dia aja. Entah aku terhipnotis atau apa, aku mengiyakan ajakan tersebut. Tapi emang penasaran juga apa yang dilakukan Dion selama minggu ini. Ya udah deh, aku temenin. Tapi ingat ya, aku nggak mau bantuin apa-apa yang kamu lakukan demi perusahaan itu. Aku nggak mau bantuin. Oke, Senin aku tunggu habis asar ya. Akhirnya kita berpisah waktu itu. Tapi yang aku perhatikan, Dion nggak mau aku ajak sholat. Aku ajak duduk di pelataran masjid aja, dia nggak mau. Ada apa ya? Tapi ya sudahlah, aku kasihan juga orang tuanya meninggal dua-duanya, adiknya cewek lagi. Hari Sabtu, pas malamnya tuh tidurku gak nyenyak. Ada sesuatu yang ngeganjel di pikiranku dan juga ketika tidur seperti ada yang memperhatikanku dari jauh. Waktu jam 5 subuh keesokan paginya, aku pergi ke kamar mandi untuk menyuci baju. Waktu aku ngerendam pakaian, tiba-tiba ada yang bisikin di telingaku dengan bahasa Jawa halus. Nadanya seorang cewek. Mas, gak usah kesana hari Senin ya. Bahaya buat kamu dan keluarganya. Langsung aku lari ke rumah. Posisinya kamar mandi aku tuh di luar rumah. Hari pertama hari Senin. Habis pulang sekolah, ternyata dekat dengan sekolahku. 15 menit aku telah sampai ke rumah kontrakannya. Aku parkir sepedaku dan aku ketuk pintu yang berwarna hijau muda itu.
"Assalamualaikum, Dion, Siti, ini Bian." Siti membuka pintu dengan tersenyum padaku, sampai aku gak berani menatapnya. Mas Dion kemana Siti? Mas Bian ada keperluan soalnya sama masmu." Sambil memperagakan tangannya dengan bahasa isyarat bahwa Mas Dion lagi pergi mencari sesuatu. Dan aku akhirnya disuruh masuk di ruangan tamu. Di situ Siti udah nyiapin makanan dan minuman buat aku. Dalam hati aku berpikir, wah, si Dion bener-bener ngelakuin itu dan mempersiapkan makanan setelah aku sekolah. Siti dengan bahasa isyaratnya menyuruhku untuk makan. Aku akhirnya makan dengan lahap. Lalu tak lupa setelah makan, aku beresin itu ruang tamu dan nyuci piring bekasku tadi. Setelahnya, aku rehat sebentar di ruang tamu beralaskan karpet yang empuk. Tiba-tiba, Dion muncul membawa cangkul, linggis, dan 5 ayam-ayam berwarna hitam. Bi, udah di sini aja, udah makan?" "Udah kok, masakannya Siti enak. Tapi ngomong-ngomong, barang yang kau bawa itu untuk apa? Dan ada ayam ini kau untuk apa ya? Dibakar?" "Buat ritual, Bi. Ayam ini nantinya aku sembelih di belakang rumah dan darahnya aku ambil buat mandi." "Astagfirullah, kamu mau mandi darah ayam? Bener-bener kamu ya." Aku sedikit kesal dan menjauhkan pandanganku dari Dion. "Iya, tenang aja. Ini pembukaan ritual aku untuk seminggu ini." Dion menjawab dengan santainya. "Terus cangkul dan linggis buat apa?" tanyaku lagi. "Mau bongkar kuburan bapak dan ibu. Mau diambil kayu kuburannya buat ritual juga. Nanti temenin aku ya malam ini. Kuburannya dekat lereng bukit. Sepi kalau habis maghrib. Jadi nanti kita habis maghrib pergi ke sana buat ngambil kayu itu." Dion nampak meyakinkanku. Enggak ikut aku." "Gila kamu ya, kuburan orang tuamu sendiri kamu bongkar dan diambil kayunya buat ritual. Gila, sumpah ini gila. Kesambat apa kamu? Sadar, istighfar." Aku dengan nada marah. "Sorry Bi, mending kamu nemenin aja. Gak usah komen ini itu. Kan aku cuma minta nemenin. Takut mereka marah." "Siapa mereka?" kataku penasaran. "Kamu lihat aja sendiri nanti aku waktu ngambil kayu di kuburan." "Udah ya, aku mau motong ini ayam duluan. Kalau ada bau amis ya itu bau aku mandi." "Tapi Di, aku habis maghrib belum izin sama Mbah dan budeku untuk pergi malam," kataku. "Tadi waktu beli ayam aku mampir ke rumahmu," jelas Dion padaku. "Aku udah izin, santai." Jantungku berdegup kencang. Aku merasa ada yang merhatiin aku kali ini. Aku melihat sorot mata Dion yang mulai mengerikan. Tapi dia senyum kepadaku dan meninggalkanku di rumah itu dengan sejuta pertanyaan. Tapi setelah beberapa menit Dion mandi, ada bau melati yang menyerbak di dekatku dan bau amis yang mirip dengan bau darah manusia lewat begitu saja di depanku. Gelas yang aku minum bergerak sendiri dengan perlahan-lahan. Di pintu, saut-saut ada yang mencakar perlahan di kontrakan itu. Apa yang harus aku lakukan? Jam menunjukkan pukul 5 sore. Aku ingin mandi, tapi kamar mandi dipakai untuk ritual, dan aku masih takut untuk beranjak ke tempatku sekarang. Aku akhirnya langsung pergi keluar kontrakan itu dan berniat mandi di masjid dekat situ. Aku gak kuat baunya dan aku takut diganggu seperti itu. Akhirnya aku lari ke kamar mandi Dion. "Dion, habis maghrib aku tunggu di masjid ya. Kontrakanmu bau melati, takut." Dion tidak menjawab. Tapi aku bodoh amat langsung pergi ke masjid dan menaruh sepedaku di masjid saja. Dan di masjid aku mandi, sholat tahiyat masjid dulu dan menunggu waktu sholat maghrib. Tapi sampai sholat tahiyat pun aku gak tenang. Aku berusaha beristighfar, berzikir dan berdoa. Tak lama kemudian Dion menjemputku di masjid. Tak lupa aku kunci gembok sepeda kesayangan mbahku itu agar tidak hilang di masjid. Enggak mau aku naruh di rumah itu, takut. Dengan tolakan yang sama, Dion gak mau aku ajak sholat maghrib. Sambil menyalakan rokoknya dan menghidupkan motornya, kita berangkat ke makam orang tua Dion. Tidak henti-hentinya aku beristighfar agar dijauhkan dari sifat kemusyrikan. Dion memecah lamunanku.
Bi, nanti sampai sana kamu gak usah ikut ke liang lahatnya ya, biar aku aja. Dirimu nunggu di gubuk dekat situ aja. Jagain motor sama jagain aku, takut ada orang ngintip. Aku semakin merinding dan jantungku semakin berdegup tidak karuan. Pas masuk kuburan, di pinggir jalan bukit itu hanya ada 3 pohon. Pohon asem, pohon bambu, dan pohon pisang. Lampu yang nyala di kuburan itu pun pakai lampu kuning. Dan di jalanan pun ke arah sana hanya lampu motor yang menyinari jalan ke kuburan dekat bukit ini. Aku turun dan langsung baca ayat kursi dan salam kepada para ahli kubur di sini. Bi, jagain bentar. Dion memesanku sambil bersiap untuk ke makam itu. Cepet besok aku sekolah. Dion langsung lari bermodal senter, linggis dan cangkul ke arah kuburan itu. Di situ aku main Rubik untuk menghilangkan bosan dan ketakutan. Pas lagi asik-asiknya, lampu gubuk di situ mati. Hening, hanya ada suara jantungku yang berbunyi. Ada bau bunga kantil yang semerbak di bawah gubuk ini. Aku takut banget. Jujur, aku takut sekali. Sambil memperhatikan sekitar dan motor itu, aku tidak hentinya sholawatan. Lampu akhirnya nyala kembali. Aku sedikit tenang dan lanjut duduk di gubuk itu. Anehnya ketika lampu gubuk nyala, bau bunga itu hilang. Nampak di atap gubuk yang beralaskan daun lontar, terlihat cembung dan seperti ada yang duduk di atasnya. Aku perhatikan dari bawah, mulai bergegas dan ingin turun. Aku tetap memperhatikan. Namun pas aku hampir ingin turun, dia hilang. Pas aku main Rubik lagi, kakiku diseret dari bawah kolong. Cuma nyeret doang. Dengan tangan berbulu itu, aku merasakan ini seperti genderuwo. Aku langsung mencoba melepaskan dari tangannya tanpa melihat itu makhluk. Pas akhirnya dia melepas genggamannya, aku langsung lari ke arah motor dan menyalakan dan hampir ingin meninggalkan Dion. Tapi pas ingin masukin gigi pertama, aku dikejutkan dengan anak kecil yang bermain di gubuk tadi dengan badan yang berlumpur-lumpur dan badan yang tidak lengkap. Dan ketika aku gas itu motor ingin keluar dari kuburan, si Dion muncul dengan senyuman.